Shalom, damai di hati, pembina remaja dan remaja Genesis Gemim Ebenezer Treman yang diberkati oleh Tuhan. Saya Brandon Koloai senang sekali mendapat kesempatan untuk memimpin ibadah remaja Genesis Gemim Ebenezer Treman. Dan oleh karena itu saat ini marilah teman-teman kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama dalam membaca Alkitab. Dan sebelum itu kita minta pertolongan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau tahu siapa kami di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami tidak layak, bahkan kami tidak memiliki kemampuan untuk mengerti kehendak-Mu jikalau Engkau tidak menganugerahkannya bagi kami melalui perantaraan kuasa Roh Kudus. Dengan penuh kerendahan hati dan keterbukaan, kami sebagai pembina remaja dan remaja mohon ampun akan salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di saat ini Bapa, kami siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah satu-satunya kebenaran yang kami percaya. Tuntun kami Bapa dengan terang hikmat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup dan yang menghidupkan. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di saat ini marilah kita membaca Alkitab sebagaimana pembacaan Gemim sepanjang minggu ini. Dan kita akan membaca dalam 2 Tawarik, ya, 2 Tawarik pasal 34. 2 Tawarik pasal 34 ayatnya yang kedua dan 3. Saya ingin membacakannya bagi teman-teman pembina remaja dan adik-adik remaja sekalian. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Sungguh luar biasa pembacaan firman kita. Sepanjang minggu ini semua warga Gemim di segala tempat kita merenungkan satu pembacaan yang sama, yang begitu menarik. Seorang raja yang muda. Dia adalah raja kedua termuda yang pernah hadir dalam sejarah bangsa raja-raja di Israel. Raja Yosia. Pada ayat kedua dikatakan tadi, ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Satu hal yang kita teladani dari ayat kedua ialah karakteristik spiritual yang muncul dari seorang Raja Yosia. Dia tidak mencari spiritualitas di luar Tuhan, tetapi dia membangun satu intimasi dengan Tuhan. Jadi pertanyaan bagi saya dan saudara pembina remaja tapi juga adik-adik remaja, sudahkah hari-hari saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah semua pergumulan penderitaan yang kita lalui, di tengah-tengah kemudaan kita, sudahkah kita membawa diri hidup benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita membangun hubungan intimasi yang dalam, yang luar biasa, begitu hangat, begitu cinta dengan Tuhan? Atau jangan-jangan selama ini kita terjebak pada pergaulan-pergaulan yang bebas, yang justru menyakiti hati Tuhan. Ingat Raja Yosia di usia 8 tahun, dalam pertumbuhannya usia 16 tahun dia mulai mencari Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini dalam kepemudaan kita, dalam keremajaan kita, apa yang sudah Anda buat dalam kehidupan Anda? Dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga. Jangan-jangan Anda tidak mengasihi Tuhan. Dalam keluarga Anda tidak dengar-dengaran terhadap orang tua. Dalam studi Anda tidak dengar-dengaran terhadap guru untuk membuat tugas. Dalam pelayanan Anda bahkan menyia-nyiakan panggilan beribadah dari kakak-kakak pembina remaja yang dari rumah ke rumah mereka mengetuk atau menelpon atau chat WA atau Instagram dorong membuat pengumuman, tapi kalian hanya dan dulu tak kok masih muda,
kita masih boleh bergaul, kita masih suka bermain, kita masih mau minum minuman keras, mabuk-mabuk, kita masih sehat, kita masih merokok. Saudara, hal-hal begitu saat ini tidak membawa dampak yang baik bagi iman kita, bagi spiritualitas kita. Bagaimana kita akan menjadi masa depan bangsa sebagai remaja, apalagi remaja anak Tuhan, remaja Kristen yang harus mengikuti apa kata Yesus Kristus. Ingat, Raja Yosia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ia mencari Tuhan. Saya ingat apa yang dikatakan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ada dua variabel di situ. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hai pemuda, hai remaja, teman-teman pembina remaja, apa yang kamu cari di dunia ini? Carilah Tuhan, seek the Lord, find Him in your place. Masuk dalam kamarmu, ambil Alkitabmu, berdoa, minta ampun jikalau engkau tidak menggunakan masa mudamu sebagai masa untuk melayani Tuhan, dan bangun komitmen yang sungguh dengan Tuhan dalam spiritualitasmu, supaya Roh Kudus menganugerahkan kita kemampuan untuk melayani Tuhan dengan semua talenta yang Tuhan beri. Musik, bermain gitar, piano, alat musik apapun, bawa kepada Tuhan. Bahkan Anda bisa merekamnya dari rumah saat ini, dan Anda bisa share di Facebook dan Instagram untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jikalau Anda memiliki talenta-talenta lain, silakan. Anda dapat menjadi berkat melalui talenta saudara. Hari ini mari kita membangun komitmen yang baru dengan Tuhan. Tuhan, I want to hear, to listen, to close with you. This is the best time. Don't wait until tomorrow. Don't wait until tomorrow. Today, this is the best. What we have to do now. This is the best thing. We should come before God. Kita harus datang mendekat kepada Tuhan dan bawalah diri kita kepada Tuhan. Raja Yosia dikatakan sebagai raja yang sungguh-sungguh hidup dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi untuk benar-benar mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman pembina remaja dan remaja Genesis Gemim Ebenezer Treman. Sampai ketemu di Manado. Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk taburan firman-Mu. Ajarkan kami untuk hidup benar, untuk mencari Tuhan selama kami masih hidup, khususnya ketika kami masih remaja. Dalam kepemudaan kami, dalam keremajaan kami, ajarkanlah kami untuk bertumbuh sehat iman kami di dalam Tuhan, sebagaimana yang Raja Yosia lakukan. Ia hidup berkenan di hadapan Tuhan, ia hidup benar, dan ia mencari Allah sejak masa mudanya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk datang kepada Tuhan, supaya kami semakin hari semakin menjadi anak Kristus yang sungguh-sungguh berlaku benar, berlaku setia, berlaku jujur, dan memberikan semua talenta-talenta kami untuk menjadi berkat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan untuk semua teman-teman pembina remaja dan remaja Genesis Gemim Ebenezer Treman, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai pembina remaja dan remaja Genesis Gemim Ebenezer Treman mulai detik ini sampai selama-lamanya. Amin. Akhir kata, saya Brandon Kuluai
kepada seluruh teman-teman pembina remaja dan remaja Gemim Ebenezer Treman. Saya menyampaikan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah teman-teman terus membangun spiritualitas dengan Tuhan. The first stay with Christ. Ya, kita tetap hidup bergumul dan bergaul dengan Tuhan, dan selanjutnya kita terus patuhi semua arahan pemerintah dan juga gereja untuk stay at home. Dan bagi mereka yang bekerja, stay safe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.